saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Lilianti. Saya dari Semarang. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17 tentang kasih. Saudara-saudari, dulu dan kadang sampai sekarang, saya adalah orang yang lebih suka repot demi menghindari orang yang membuat saya tidak nyaman. Karena sebelumnya ada perkataan atau bahasa tubuh mereka yang saya pikir kurang baik terhadap saya. Saya lebih suka jalan memutar daripada bertemu dengan mereka. Lama-lama hal itu membuat saya lelah dan saya merasa bodoh. Yang tidak baik itu siapa? Kenapa saya yang harus takut untuk bertemu? Apakah mereka memang tidak baik? Atau ternyata saya hanya sensitif saja? Akhirnya, pergumulan ini saya bawa terus di dalam doa. Akhirnya saya memutuskan untuk menghadapinya. Saya belajar untuk menyapa duluan dan bahkan memulai percakapan yang kadang mendapatkan respon yang sangat baik, tetapi kadang kurang direspon. Awalnya, tindakan saya ini terasa aneh dan sulit sekali untuk saya lakukan. Tetapi, lama-lama saya mulai merasakan sukacita. Dan saya merasa bebas dari kecemasan. Pokoknya hidup terasa lebih ringan. Karena tidak usah lagi ada adegan kucing dan tikus dan di mana saya adalah tikusnya. Saya merasa kasih telah memerdekakan saya. Tetapi, apakah benar tindakan saya ini termasuk kasih seperti yang Yesus perintahkan? Setelah saya renungkan, saya rasa iya. Saya berusaha melakukan ajaran dan perintah Yesus untuk berdoa, introspeksi diri, merendahkan hati, dan belajar mengasihi. Walaupun ini versi minimalisnya. Karena setelah melakukan hal-hal tadi, saya merasakan pengalaman sukacita. Dan saya percaya, sukacita itu saya rasa karena Allah Bapa berkenan untuk saya merasakannya. Saudara-saudari, apakah perbuatan kasih itu mudah dilakukan? Jawabannya tidak. Karena lebih mudah dan lebih memuaskan hati melakukan hal-hal di luar kasih. Demikian pula, lebih mudah bagi Bapa untuk memperlihatkan kekuasaannya dengan langsung menghukum umat manusia yang bersalah, tanpa harus membuat putranya Yesus Kristus begitu menderita. Tetapi, Allah Bapa dan Yesus Kristus memilih melakukan itu semua, karena kasih dan karena menganggap kita manusia adalah sahabatnya. Allah Bapa adalah sumber utama kasih. Kasih Bapa yang besar pada manusia mengalir kepada Yesus putranya. Dan Yesus ingin kita umat manusia merasakan kasih-Nya dengan menjalankan perintah Bapanya dengan wafat di salib. Padahal, Yesus wafat bukan untuk orang-orang baik yang memang mengasihinya. Tetapi, Yesus wafat untuk orang-orang yang mengkhianati dan menjahatinya. Sungguh sulit dibayangkan ada sosok yang begitu penuh kasih seperti Yesus. Dia mau menanggung segala kesakitan, ketakutan, dan derita hanya agar kita umatnya bisa melihat perbuatan kasih-Nya yang terbesar dan nyata. Dan Yesus mau kita merasakan kasih-Nya, lalu bisa meneladaninya dan meneruskan kasih-Nya kepada sesama, baik kepada kawan maupun lawan. Yesus ingin kita berbuah dengan saling mengasihi, untuk
menyatakan kasih Bapa dan Yesus kepada dunia. Sehingga sudah seharusnya kita yang telah dipilih oleh Yesus untuk menjadi sahabatnya, menanggapi kasih Yesus ini dengan saling mengasihi, dengan berbuat kasih. Walaupun tidak mudah dilakukan, tetapi percayalah, bersama Dia kita pasti dimampukan. Saudara-saudari, perenungan kita hari ini akan saya tutup dengan sebuah quote dari Santa Teresia dari Kalkuta yang bisa mewakili perintah untuk saling mengasihi. Sebarkanlah kasih kemanapun engkau pergi. Pertama-tama di dalam rumahmu, kasihilah anak-anakmu, istri atau suamimu, dan tetanggamu. Jangan biarkan seorang pun yang datang kepadamu tidak merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah perwujudan kehidupan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan di wajahmu, di matamu, di senyummu, dan di dalam sapaanmu yang hangat. Terima kasih saudara-saudariku. Semoga permenungan ini bisa kembali membangkitkan semangat kita untuk terus berbuat kasih dan saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri.